Selamat sore para sahabat sekalian. Sehubungan dengan ramainya pembicaraan mengenai elit global, di mana sebenarnya elit global itu yang istilah daripada Bapak Dharma Pangrekun ya. Jadi elit global itu sebenarnya adalah hidden secret power, di mana mereka adalah merupakan kekuatan rahasia tersembunyi yang menghitam putihkan dunia ini, di mana mereka pada tahun 1860 sudah menguasai dunia ini sebanyak 80%, dan sekarang bisa jadi kita mengatakan bahwa mereka sudah menguasai dunia ini 99% mungkin lebih. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki IMF, IMF, dan PBB. Di mana elit global ini yang dipopulerkan oleh Bapak Dharma Pangrekun. Mungkin dunia ini tidak mengenal elit global, apa itu elit global. Tapi elit global itu merupakan, di dunia ini dikenal dengan hidden secret power, seperti yang terurai, dinarasikan atau diceritakan dalam buku Pawn in the Game. Dan mereka ini adalah terafiliasi dengan Illuminati. Oke, maka saat ini saya akan mengungkap perjanjian rahasia mereka, perjanjian rahasia kelompok hidden secret power, di mana ada 66 poin, di mana ini adalah bocoran. Ini bocoran mungkin tidak semua orang tahu yang 66 ini, dan saya akan menguraikannya, akan membacakannya satu-satu ya. Oke, kita langsung saja. Apa itu perjanjian rahasia kelompok hidden secret power? Oke, satu. Kita akan menjadikan umur manusia singkat dan pikiran mereka lemah, sementara kita berpura-pura melakukan sebaliknya. Kedua, kita akan selalu bekerja sama dan akan selalu terikat oleh ikatan darah dan kerahasiaan. Kematian akan datang kepada siapapun yang berbicara. Oke, berkaitan dengan Epstein ya, mungkin yang terbuka di Epstein siapa-siapa itu. Epstein itu semacam, itu pernah terjadi di London yang namanya London Club ya, pada tahun 1800-an ya, dan seperti inilah, seperti Epstein itu. Jadi siapapun yang sudah masuk Illuminati tidak akan membuka rahasia tersebut ya, karena risikonya adalah kematian, yaitu dicabut lidahnya ya. Tuh, jadi kenapa bisa bocor, itu adalah bukan dari pihak mereka ya. Mereka akan tutup rahasia ini. Epstein itu kan akan tutup rahasia, tidak akan bocor karena ini digital, jadi mungkin ada yang hack ya. Tidak akan mereka secara sukarela akan membuka rahasia Epstein, tidak, saya pikir tidak. Itu adalah bocor ya. Oke, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Kita akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang tersamar, sehingga mereka tidak akan pernah melihat apa yang terjadi. Keempat, kita akan menggunakan bahan-bahan logam yang lembut, peralatan-peralatan untuk mempercepat penuaan dan memasukkan obat-obat penenang dalam makanan dan air dan juga udara. Oke, ini sangat menarik ya. Nomor 3 ini saya ulang, nomor 4, kita akan menggunakan bahan-bahan logam yang lembut, peralatan-peralatan untuk mempercepat penuaan dan memasukkan obat-obat penenang dalam makanan dan air dan juga udara. Oke, salah satunya ini ya. Salah satunya ini kita masak dengan menggunakan ini ya, mencuci beras di sini. Mencuci beras di sini. Ini adalah baja ya. Baja ini menurut penelitian daripada profesor dari Korea Selatan bahwa kalau kita mencuci beras di sini, maka partikel-partikel itu akan terserap ya lama-lama dalam beras. Itu salah satunya teknologi mereka ya. Oke, jadi
Ini kita bisa mengakalinya bagaimana memasak dengan ini ya. Jadi nanti saya akan buat video bagaimana cara menghindari supaya kita tidak langsung mencuci beras di sini ya. Sebab ini gesekan beras di sini berasnya akan menyerap partikel-partikel baja ini yang menyebabkan kanker ya. Nah, itu. Juga salah satunya adalah behel gigi ya. Nah, behel gigi itu dengan alasan untuk memperbaiki gigi ya. Jadi mereka dengan teknologi mereka, dengan caranya mereka itu menawarkan dengan behel ya. Itu adalah salah satu poin nomor 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Mereka akan dibungkus dan diselimuti oleh racun-racun kemampuan mereka. 5. Mereka akan dibungkus dan diselimuti oleh racun-racun kemanapun mereka berpaling. Kita akan berobat kemana-mana, padahal di obat itu tersebut ya banyak racunnya yang mungkin bisa jadi akan menambah sakit kita. Dan kita harus ingat bahwa sekian puluh persen obat-obatan itu bahan-bahannya diimpor dari luar negeri. Oke, keenam. Bahan-bahan logam yang lembutnya akan menyebabkan mereka kehilangan nalar dan pikiran. Kita akan berjanji untuk memberi mereka lebih banyak racun. Yang 7, racun-racun itu akan diserap melalui kulit-kulit dan mulut-mulut mereka. Dan racun-racun yang diserap itu akan menghancurkan pikiran-pikiran dan alat-alat reproduksi mereka. Itulah salah satunya yang tadi saya bilang itu. Behel ya, dan untuk masak itu. Oke, yang ke-8, dari semua ini anak-anak mereka akan lahir dan mati dan akan menyembunyikan informasi ini. Ke-9, racun-racun tersebut akan tersembunyi dan apapun yang mengelilingi mereka, dalam apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, apa yang mereka hirup dan pakai. Jadi kalau bisa kita mulai pilih-pilih mengatur menu makan, terutama yang impor-impor ya. Karena di setiap permen, di setiap makanan kaleng apa itu, soda apa semua ada racun-racunnya yang kita tidak menyadarinya. Ke-10, kita akan melakukan berbagai cara untuk menyebarkan racun-racun untuk yang mereka dapat lihat. 11, kita akan mengajari mereka bahwa seolah-olah racun itu baik dengan bentuk-bentuk yang menyenangkan dan suara-suara musik. 12, racun-racun itu akan seolah-olah terlihat membantu. Kita akan mendaftarkan racun-racun itu untuk cepat digunakan. Oke, salah satunya imunisasi ya. Zaman dahulu orangnya tinggi-tinggi, sehat-sehat, kuat-kuat tanpa imunisasi, karena di tubuh kita sudah ada imunisasi, ada imun ya. Tapi dengan alasan mereka, program mereka mengurangi penduduk dunia ini, dan mereka punya tujuan untuk membangun one world government, itulah mereka mengadakan imunisasi, di mana imunisasi itu yang kita tidak sadari bahwa itu merupakan racun ya. Tadi nomor 12. Sekarang nomor 13. Mereka akan melihat produk-produk kita melalui film dan iklan-iklan dan akan berkembang seperti biasa dan tak akan pernah tahu efek sebenarnya daripada racun-racun itu. Macam itu tadi ya saya bilang, imunisasi ya. Kita tidak tahu efeknya apa. Oke, mereka yang tahu ya. Ke-14. Ketika mereka melahirkan, kita akan menyuntikkan racun-racun ke dalam darah anak-anak mereka dengan apa yang anak-anak sangat sukai dan sesuatu yang manis-manis, yaitu macam permen ya. Permen, di mana dengan permen anak-anak kita bisa obesitas. Dan seperti tadi akan menyuntikkan racun-racun ke dalam tubuh anak-anak, ya itulah salah satu imunisasi ya. Oke, 15. Ketika gigi mereka membusuk, kita akan mengisi mereka dengan logam-logam yang akan membunuh pikiran mereka dan mencuri masa depan mereka. Oke,
pada kebanyakan anak-anak akan suka permen. Itulah permen yang bikin gigi anak-anak kita rusak. Dan setelah rusak, strukturnya tidak terbentuk bagus, maka salah satu usaha untuk meluruskan, membaguskan susunan gigi itu, maka dipasanglah behel. Padahal behel ini adalah program mereka. Itulah, ini masuk ke nomor 12 ya. Ketika gigi mereka membusuk, kita akan mengisi mereka dengan logam-logam. Itulah si behel itu adalah logam ya. Oke, 16. Ketika kemampuan mereka dalam belajar sudah terpengaruh, kita akan membuat obat yang akan membuat mereka lebih sakit dan menyebabkan penyakit-penyakit lain yang dalam mana kita akan menciptakan lebih banyak obat. Nah, itu. Jadi macam backdoor ya, backdoor. Setiap obat itu merupanya mereka sisipkan ya racun-racun itu. Yang kalau kita berobat itu bukan sembuh, tapi akan menambah sakit, akan menambah sakit yang macam komplikasi. Itulah biasanya kalau kita akan berobat maka akan komplikasi ya. Sebab kita minum obat ini menyebabkan penyakit yang lain. Itulah salah satunya. Itu program mereka ya. Oke, kita lanjut nomor 17. Kita akan menjinakkan dan melemahkan mereka dengan kekuatan kita. Itulah mereka. Oke. Selanjutnya 18. Mereka akan depresi, lambat dan kegemukan. Dan ketika mereka datang kepada kita untuk membantu mereka, kita akan memberi mereka lebih banyak racun. Nah, itulah depresi, lambat, kegemukan. Biasanya mereka akan datang ke dokter-dokter dan dokter akan memberikan obat. Nah, itulah salah satu metode mereka untuk menghancurkan hidup kita ya. Salah satunya itu depresi, kegemukan. Kita akan konsultasi ke dokter dan dokter sendiri tidak bikin obat itu, tapi obatnya dari yang lain dan tentunya akan dari impor ya. Karena saya yakin obat-obat depresi, kegemukan itu bukan obat dari tidak dibikin Indonesia ya. Tapi itu obat-obat semua datang dari luar negeri dan mereka dalam obat-obat itu ada racunnya. Oke, kita lanjut nomor 19. Kita akan memfokuskan perhatian mereka ke arah uang dan barang-barang berharga. Mereka tidak akan pernah terhubung dengan kepribadian mereka. Kita akan mengalihkan mereka dengan perjinahan dan atau persetubuhan di luar nikah, kesenangan-kesenangan dan permainan-permainan, sehingga mereka tak pernah menjadi satu kesatuan. Itulah metode mereka ya, sangat mengerikan ya. Di mana-mana berdiri tempat-tempat bordir, pelacuran, perjudian, dan diskotik ya. Tuh, jadi perjinahan, persetubuhan, film-film, itu metode mereka. Oke, kita lanjut 20. Pikiran-pikiran mereka akan menjadi milik kita. Dan mereka akan melakukan apapun yang kita katakan. Jika mereka menolak, kita akan menemukan cara untuk mewujudkan teknologi pengubah pikiran ke dalam kehidupan mereka. Kita akan menggunakan ketakutan sebagai senjata kita. Sangat mengerikan ya. Oke, kita lanjut 21. Kita akan membentuk pemerintahan-pemerintahan mereka dan membuat perlawanan-perlawanan dari dalam. Kita akan memiliki keduanya. Nah, itu subversif ya, macam di Iran. Oke, nanti saya akan membuat video bagaimana hubungan antara Bolshevik, revolusi Bolshevik dan revolusi Iran. Itu metodenya sama yang digunakan oleh para Illuminati ya, para hidden secret power ya, sama persis. Dimanapun waktu itu polisi Rusia tidak menembak, tidak membunuh rakyatnya, sama dengan Iran. Iran juga polisinya tidak menembak, tentu tidak menembak, tapi ada yang mati. Nah, siapa yang menembak itu? Itu metode mereka. Seolah-olah dulu juga Bolshevik, seolah-olah polisi yang menembak para demonstran, dan sama juga dengan Iran kemarin tuh waktu demonstrasi, seolah-olah polisi Iran menembak para demonstran. Padahal tidak ya. Itu adalah cuman karena mereka menguasai teknologi, menguasai media, seolah-olah polisi Iran menembak mati para demonstran ya. Padahal itu udah cerita lama.
Kalau udah tahu mengenai sepak terjang mereka, orang-orang hidden secret power itu tidak aneh ya. Mereka akan menggunakan selalu macam metode semacam itu. Dan itu sudah dilakukan oleh selama ratusan tahun ke belakang. Oke, kita lanjut. 22. Kita akan selalu menyembunyikan sasaran dan tujuan kita, tetapi kita tetap melakukan rencana kita. Mereka akan sembunyi-sembunyi ya. 23. Kita akan memberlakukan kerja paksa dan kita akan makmur dan dari kerja keras mereka. 24. Ya itu oke. 23 kita bahas pabrik-pabrik ya, macam mereka banyak memperkerjakan pekerja-pekerja hampir 12 jam sehari, 14 jam, terus bagaimana tambang-tambang di Afrika Selatan, The Boer itu yang menguasai tambang-tambang Afrika Selatan, diperbudak, mereka menguasai semuanya tambang-tambang. Oke, 24, keluarga kita tidak akan tercampur dengan mereka. Garis darah kita selalu murni. Oke, ini sangat penting ya. Oke, jadi sewaktu Amsel Meyer Rothschild ini yang orang pertama ya, punya anak 5 ya, itu anak-anak cucunya itu tidak pernah kawin dengan di luar keluarga mereka. Jadi mereka akan menikahkan anak-anak mereka bersilangan ya, sepupu-sepupu disilangkan. Sampai sekarang darah mereka tidak tercampur karena mereka tidak menikah dengan kelompok lain, tidak. Mereka tidak, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka tidak pernah menikah dengan orang luar ya. Semua dalam. Jadi mereka tidak tercampur sampai sekarang, mereka murni, tidak tercampur. Dan ini sudah janji mereka ya. Oke. Itu tadi 24 ya, sekarang 25. 25, kita akan membuat mereka saling membunuh satu sama lain ketika ini pas untuk kita. Jadi mereka akan berusaha bagaimanapun, apapun caranya untuk supaya di suatu negara itu ramai konflik, perang saudara, itulah. Jadi kalau ada perang saudara itu mereka yang buat ya. Jadi mereka akan menyokong dua-duanya ya, akan mendanai dua-duanya. Di mana saat itu keluarga mereka mendanai Inggris, juga mendanai perang Prancis ya. Waktu itu Napoleon Bonaparte ya, itu mereka dua-duanya ngasih dana ya. Satu ke pihak Inggris, satu ke pihak Prancis. Begitu juga waktu Perang Dunia Kedua ya. Jadi satu mendanai ini, satu mendanai ini. Macam itu waktu juga perang antara Jepang sama Rusia tahun 1904 ya. Itu. Jadi Rusia itu tidak mungkin kalau secara logika ya, begitu besar negara itu bisa kalah sama Jepang yang sangat kecil ya. Jadi bukan masalah manpower, masalah teknologi, bukan. Karena masalah mereka kelompok hidden power secret power ini yang memanage perang tersebut ya, yang mengatur kekalahan Rusia itu, di mana mereka menyabotase supply sewaktu perang dengan Jepang ya. Jadi supply itu tidak sampai ke bagian timur daripada Rusia. Kereta apinya di blow up ya, diledakkan. Jadi supply itu tidak sampai ke tentara, sehingga mereka kekurangan dan akhirnya kalah. Kapal perang juga, perang di kapal laut juga begitu, sama. Jadi sewaktu perang, iring-iringan kapal perang dari Rusia datang ke Jepang, sudah dikasih tahu bahwa kapal perang Rusia akan sampai di sini tanggal sekian, mereka Jepang sudah siap. Itulah. Jadi kekalahan itu, kekalahan itu bukan negaranya yang itu ya, tapi mereka sudah atur. Itulah salah satunya. Oke, kita lanjut. 26, kita akan memastikan mereka selalu terpisah dari kesatuan baik dogma maupun agama. Nah, itu nanti setelah perang dunia ketiga, tujuan perang dunia ketiga itu adalah menghapus negara, menghapus agama, menghapus perkawinan ya. Itu semua nanti saya akan uraikan ya.
Kalau ada waktu saya akan uraikan bahwa semua juga ada tujuannya. Dimanapun suatu bangsa, suatu negara, tidak ada yang mau berperang ya, tidak ada yang mau mengorbankan keluarga, anak-anaknya, rakyat atau tidak ya. Tapi mereka perlu perang, ada tujuannya. Macam perang dunia satu, tujuannya apa? Perang dunia kedua tujuannya apa? Perang dunia ketiga tujuannya apa? Mereka sudah rancang. Jadi macam perang dunia ke satu, tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah membentuk negara Israel. Itu tujuan perang dunia ke satu ya. Kedua, perang dunia kedua, apa tujuan perang dunia kedua? Yaitu tujuan perang dunia kedua adalah menyebarkan komunisme. Terus perang dunia ketiga adalah menghapus agama, menghapus ras, menghapus perkawinan. Jadi mereka akan menguasai dunia ini ya. Dan sekarang sudah terjadi, di mana waktu perang dunia ke satu mereka membentuk United Nation, kedua sekarang ada PBB, yang ketiga nanti mereka akan menguasai dunia ini dengan mengurangi penduduk dunia sampai cuma 2 miliar orang saja. Dan bayangkan, jadi 6 miliar nanti orang itu akan musnah. Dan kenapa mereka akan bertahan waktu perang dunia ketiga dengan nuklir? Karena mereka yang menciptakan nuklir. Mereka tahu caranya bagaimana menghindari nuklir itu. Bagaimana caranya mereka bertahan dengan nuklir itu. Mereka tahu. Macam virus AIDS, HIV ya, HIV. Itu jangan dipikir bahwa virus AIDS itu ada kutukan orang-orang penjinah, orang-orang yang homoseksual ya. Tidak ya. Virus AIDS itu diciptakan dan mereka punya obatnya. Mereka punya obatnya. Macam sekarang juga. Nanti perang dunia ketiga, perang nuklir, mereka tahu, karena mereka yang menciptakan nuklir, sudah tahu bagaimana caranya menghindari, bagaimana caranya hidup dengan hidup nuklir itu. Oke, kita lanjut. Nomor 27 ya. Kita akan mengontrol semua aspek daripada kehidupan mereka dan mengatakan kepada mereka apa yang untuk dipikirkan dan bagaimana. Oke. 28. Kita akan menuntun mereka dengan perlahan dan membiarkan mereka berpikir bahwa kita membimbingnya. Itu salah satunya lah. Seolah-olah mereka membimbing kita, padahal mereka menghancurkan kita ya. Oke, 29. Kita akan membuat kekacauan dan permusuhan antara mereka melalui kelompok-kelompok kita dengan dari mereka sendiri yang mengacaukan ya. Jadi seolah-olah ada siapapun itu ada backingnya ya. Apapun yang terjadi di dunia ini ada backingnya. Macam dulu macam Soekarno. Waktu itu Soekarno tidak akan jatuh ya. Tidak akan jatuh Soekarno kalau tidak ada tambang emas Grasberg. Nah itu. Tidak ada tambang emas Freeport. Indonesia tidak akan ada revolusi. Nah, itu salah satunya. Di mana itu adalah operasi CIA dan mereka sudah melakukannya pada tahun 1958 dan gagal ya. Tuh. Jadi kita Soekarno tidak akan jatuh kalau tidak ada tambang Freeport, tidak ada emas ya di pegunungan Papua itu. Karena ada emas dan minyak, akhirnya mereka ingin menguasai semuanya. Seperti sekarang Amerika menguasai Venezuela karena melihat minyak ya. Cadangan minyak terbesar dunia adalah Venezuela. Dan itulah waktu itu kita punya emas, tambang emas, bukan tambang ya, tapi cadangan emas yang besar sekali di Grasberg ya, di pegunungan Papua yang ditemukan oleh insinyur Belanda ya. Itulah yang menarik Amerika masuk ke Indonesia ya. Dan minyak mereka dikuasai dengan Caltex ya. California, Texas. Oke, kita lanjut. 29. Kita akan membuat kekacauan dan permusuhan antara mereka melalui kelompok-kelompok kita. Itulah.
Oke, 30. Ketika cahaya menyinari mereka, kita akan memadamkannya dengan ejekan atau dengan kematian. Apapun yang sesuai dengan kita. Itulah setelah kita sadar ya, kadang-kadang sudah tahu masalah ini, mereka akan memadamkannya. Cahaya di sini maksudnya kita udah kesadaran kita lah, pengetahuan kita. 31. Kita akan membuat mereka merenggut jantung sampai terpisah satu sama lain dan membunuh anak-anak mereka sendiri. Nah, itu banyak terjadi. 32. Kita akan melaksanakan ini dengan menggunakan kebencian sebagai sekutu kita dan kemarahan sebagai lawan kita. 33. Kebencian akan membutakan mereka secara total dan tak akan pernah melihat dari konflik mereka. Kita muncul sebagai penguasa mereka. Mereka akan sibuk saling membunuh. 34. Mereka akan mandi dengan darah. Mereka akan mandi dengan darah mereka sendiri dan akan membunuh tetangga-tetangga mereka sendiri sepanjang itu cocok untuk kepentingan mereka. Mereka akan melakukan apapun ya, untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Ya. Akan mengadu domba kita, akan berperang macam di Gaza, tidak akan selesai-selesai. Tuh. Oke, Gaza. Kenapa Israel masih berani membombardir Gaza sampai hancur dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya? Nah, itulah. Cuman satu orang saja. Dengan satu orang Israel tidak akan menyerang lagi Gaza. Contoh dulu, sewaktu David Rockefeller datang ke Rusia pada tahun 1960 ya, itu Khrushchev langsung turun. Khrushchev langsung turun. Waktu itu Perdana Menteri Rusia ya. Nah, ini juga kalau mau itu Rockefeller datang cuman telepon aja, suruh berhenti, jangan sampai membunuh Gaza, menghancurkan Gaza. Itu Israel langsung berhenti ya. Karena kenapa? Israel itu bukan negara ya. Israel itu adalah konsesi milik Rothschild ya. 80% itu milik mereka, 20% itu milik rakyat Israel. Jadi Israel itu bukan negara ya. Macam Amerika bukan negara. Kenapa Amerika bukan negara? Karena Amerika tidak mencetak uang, tidak mengambil pajak, tidak mengut pajak. Yang mengut pajak siapa? American Treasury. American Treasury itu bukan badan pemerintah, bukan, tapi swasta. Itu. Jadi Amerika adalah bukan negara, tapi adalah milik kelompok. Presiden Amerika itu hanyalah pion ya. Karena negara adalah mencetak uang. Sementara Amerika tidak mencetak uang. Siapa yang mencetak uang? Federal Reserve. Siapa pemilik Federal Reserve? Itulah kelompok mereka. Jadi sekali lagi katakan, Amerika dan Israel adalah bukan negara, tapi milik kelompok. Tadi lupa sampai nomor berapa? 34 ya. Oke, sekarang 34, 35. Oke, kita akan memperoleh keuntungan yang besar dari hal ini dan di mana mereka tidak akan melihat kita untuk mereka tidak dapat melihat kita. Itu keuntungan yang besar ya. Setiap perang adalah keuntungan yang sangat besar ya. Itu waktu perang Inggris-Prancis itu keluarga Rothschild bisa memperoleh 2.500 kali ya, 2.500 lipat kekayaannya daripada perang ya. Karena tipuan ya, karena menipu ya, dengan tipuan. Seolah-olah itu Inggris kalah waktu itu dari Prancis, padahal waktu itu Inggris menang ya. Tuh pandainya mereka lah. Oke, sekarang saya akan bahas semua itu yang detail-detail masih itu nanti ya saya bahas. Oke, 36. Kita akan terus makmur dari perang-perang dan kematian mereka. Dari setiap perang itu adalah keuntungan seperti saya bilang tadi ya. Karena mesin-mesin perang itu siapa yang punya ya. Semua mesin-mesin perang itu adalah milik mereka. Macam Boeing, semua adalah. Amerika itu bukan negara ya, saya katakan lagi, Amerika bukan negara. Karena mereka tidak punya sekolah, mereka tidak punya universitas,
Mereka tidak mengoperasikan kereta api, mereka tidak mengoperasikan pabrik-pabrik baja, tidak ya. Amerika tidak punya apa-apa. Dan utang mereka adalah tidak akan lunas sampai kiamat ya, karena utang mereka nyampe 400 triliun dolar ya. Sementara APBN mereka 18 triliun saja, bayangkan. Jadi sampai kiamat pun Amerika tidak akan mampu bayar utang sama kelompok mereka ya. Dan mereka akan tetap seperti itu. Bagaimana caranya supaya Amerika tidak bisa mampu bayar, kan, supaya bisa mengendalikan mereka ya. Jadi Amerika itu adalah presiden Amerika itu adalah pion saja. Siapapun yang jadi presiden adalah kelompok mereka ya, baik dari Demokrat atau Republik. Dan tidak ada satupun presiden Amerika tanpa ridho mereka. Itulah salah satunya. 37, kita lanjut. Kita harus mengulang-ulang ini sampai tujuan utama kita tercapai. Akan terus begitu. Oke, kita lanjut. Nomor 38. Kita akan terus membuat mereka hidup dalam ketakutan dan kemarahan melalui kesan-kesan, gambar-gambar, bayang-bayangan, dan suara-suara. Itulah dari film-film ya. Banyak dari film-film. Kita akan menggunakan sarana-sarana yang kita akan menggunakan semua sarana-sarana yang mana kita harus lakukan. 40. Sarana-sarana tersebut akan disediakan oleh kerja paksa mereka. Jadi kita sendiri yang menyediakan sarana-sarana untuk kita sendiri ya, itu masalahnya. Cuman mereka yang merancang ya. 41. Kita akan membuat mereka saling membenci dan tetangga mereka. Jadi mereka menciptakan kebencian kemarin dengan tetangga kita sehingga kita tidak akur ya. 42. Kita akan selalu menyembunyikan kebenaran ketuhanan dari mereka, yang mana mereka semua satu, memastikan mereka tidak mengetahuinya. Itulah. Jadi mereka itu tidak bertuhan ya. Mereka kelompok Illuminati atau pembawa obor, pembawa cahaya, itulah mereka tuh. Jadi mereka itu tidak bertuhan ya. Mereka udah bisa bicara langsung dengan iblis ya. Jadi iblis itu udah berwujud sama mereka ya, karena ada ritualnya. Nah, itu salah satu contoh ritualnya adalah bayi taruh di meja, mejanya bolong-bolong, macam merak lah. Jadi bayi itu akan ditusuk-tusuk dengan jarum ya. Dengan jarum sampai bayi itu kehabisan darah. Nah, itulah kenapa darah, karena iblis suka darah ya itu. Jadi itu diuraikan dalam mungkin buku Da Vinci Code ya, atau apalah itu, saya lupa kalau sudah karangan Dan Brown ya. Jadi kalau seandainya senang baca mungkin boleh baca itu Da Vinci Code dengan 4 serinya, itulah 4 buku ya, itu baca semua. Itu rahasia-rahasia mereka ada di situ ya. Atau juga mungkin yang suka baca Knight Templar ya. Knight Templar itu di situ ada rahasia mereka ya. Ada namanya mereka kenapa bisa bicara langsung dengan iblis? Karena mereka menemukan buku-buku sewaktu mereka menguasai Palestina ya, menguasai Masjid Al-Aqsa, Masjid itu Solomon Temple, di mana mereka menempati sisi timur daripada Solomon Temple. Nah, saya udah ke sana. Jadi di samping masjid sebelah timur itu ada bawah tanah ya. Dulu sewaktu Knight Templar itu ruangan bawah tanah itu tempat untuk menampung kuda-kuda sewaktu musim dingin ya. Nah, jadi saya udah pernah ke sana ke Masjid Al-Aqsa. Jadi waktu itu saya eksplor ya. Oh, di mana dulu Knight Templar bermarkas ya itu. Jadi di sanalah mereka menemukan buku-buku, karena di sana mereka menggali, kan mereka menguasai Masjid Al-Aqsa ini, Solomon Temple udah hampir 100 tahun ya. Jadi mereka mengeksplor semua sampai ketemu buku-buku zamannya, katanya bisa jadi zamannya tablet-tablet atau kitab-kitab zaman Nabi Sulaiman ya. Di mana pada itu Nabi Sulaiman mengumpulkan buku-buku itu dan disimpan di bawah
istananya ya, di bawah singgasana, bukan istana, di bawah singgasananya. Dan Templar itu menemukan buku-buku tersebut. Akhirnya mereka tidak lagi menyembah Yesus ya, tapi mereka menyembah Baphomet. Baphomet jadi gabungan antara apalah dengan Muhammad ya, Muhammad. Jadi lambangnya itu kepala kambing dengan tanduk itulah. Jadi disitulah mereka bisa berbicara langsung dengan iblis dengan mengadakan ritual yang ditemukan dari buku-buku zaman Nabi Sulaiman. Oke, itulah. Nanti saya ceritalah itu. Saya senang dengan Templar. Jadi waktu saya ke Masjid Al-Aqsa, saya eksplor di situlah, di ruangan bawah tanahnya Solomon Temple ya. Kita lanjut sekarang nomor 43 ya. Mereka harus tidak mengetahui warna khayalan. Mereka harus selalu berpikir ini tidak adil. Nah ini. Jadi kita akan diciptakan, dikondisikan, kita akan selalu berpikir bahwa ini tidak adil ya. Apalagi untuk para pekerja ya. Para pekerja ini selalu tidak adil ya. Bilang tidak adil. Oke. Makanya kenapa Indonesia kalah sama Vietnam ya. Sewaktu saya ke Vietnam sana dulu tahun 90-an ya. Itu sangat miskin ya. Delta Mekong itu memang belum ada apa-apa. Sungai Mekong juga sampai ke mana tuh Ho Chi Minh City itu belum ada pabrik ya, masih rawa-rawa. Sekarang udah semua pinggir jalan udah hotel, semua pabrik-pabrik sepanjangnya, di mana mereka tidak ada pernah demonstrasi itu mereka maju. Kalau kita habis waktunya sama demonstrasi dan akhirnya para investor pikir dua kali untuk investasi Indonesia karena kita selalu berpikir ini tidak adil. Para pekerjanya tidak adil, gajinya tidak ada apanya. Nah, itu akhirnya yang membuat para investor enggan datang ke Indonesia dan kita disalib oleh Vietnam. Oke, kita lanjut. Pelan-pelan kita akan memperoleh kemajuan untuk mencapai tujuan kita. 45. Kita akan mengambil alih tanah-tanah mereka, sumber-sumber alam dan kekayaan mereka untuk menguasai mereka. Nah itulah minyak, batu bara jelas ya. Itu Nathan Rothschild investasi di Indonesia ya, dengan afiliasi dengan Bumi Resources ya. Itu tapi katanya udah sekarang udah pecah kongsi ya. Tapi kita tidak tahu tangan-tangan mereka ya, masih banyak ya. Dan salah satu yang masih bertahan itu adalah perusahaan minyak Amerika ya, dan tambang Amerika Freeport ya, di mana Freeport itu bisa membangun kota New Orleans di Amerika ya, New Orleans ya, dibangun oleh itu Freeport ya, di mana pemiliknya adalah komisarisnya itu adalah salah satunya orang Yahudi ya, yang sangat terkenal dan bekas wakil presiden Amerika ya tahun 70-an. Oke, jadi sumber-sumber alam kita dikuasai. Dan sesuatu hal yang mungkin kalau ada dengar UNICEF, heritage macam Borobudur macam apa, kita tidak bisa apa-apa dengan yang di heritage kan mereka ya. Itu apa namanya, saya lupa lah, itu macam UNICEF itu ya. Itu udah milik mereka ya, bukan lagi milik kita ya. Warisan dunia ya. Nah, itu dengan warisan dunia. Kalau macam Borobudur, warisan dunia itu sudah bukan milik kita lagi ya. Itu seperti di dalam buku Final Warning ya, bahwa negara manapun yang menyerahkan warisan dunia kepada UNICEF itu sudah milik UNICEF ya, milik mereka ya, bukan lagi milik kita. Itu yang kita tidak tahu ya. Itu secara tersembunyi, secara halus ya. Itu warisan dunia, padahal itu udah dikuasai mereka ya, karena kita tidak bisa apa-apa lagi dengan warisan itu ya. Itu kita tidak tahu ya. Kalau Anda baca buku Final Warning mungkin Anda paham ya. Jadi cobalah baca bukunya Final Warning, itu ada semua ya. Oke, kita lanjut 46. Kita akan membentuk sistem keuangan yang akan memenjarakan mereka selama-lamanya, membuat mereka dan anak-anak mereka tetap dalam belenggu utang. Oke, ini sangat menarik ya, bahwa negara manapun ada bank sentral ya. Bank sentral
eh, of England ya, Bank Central of England itu bukan punya Inggris, bukan punya Inggris ya. Setiap namanya bank sentral itu bukan milik negara itu, bukan. Macam Bank Sentral Indonesia itu bukan milik kita, bukan. Itu milik mereka. Bank Sentral Amerika itu bukan milik Amerika, bukan. Amerika nggak punya bank ya. Amerika nggak punya bank. Jadi siapapun negara manapun yang memiliki bank sentral ya itu tidak memiliki bank itu, tidak ya. Kecuali sekarang cuman yang tidak memiliki bank sentral adalah 2 negara saja, yaitu Iran dan Korea Utara ya. Itu mereka terlepas dari mereka. Jadi setiap negara manapun yang memiliki bank sentral, mereka tidak memiliki bank itu ya. Semua diatur dan dikontrol oleh mereka ya. Dan setiap kepala direktur bank sentral itu akan mengadakan pertemuan setiap 3 bulan di Swiss. Nah, itu. Kenapa di Swiss? Nah, itu harus balik ke ratusan tahun lalu, Templar lagi ya. Dimana Templar sewaktu dilikuidasi oleh Raja Philip Prancis, mereka lari bawa hartanya ke Swiss. Dan kenapa Swiss sekarang tidak jadi negara netral? Itu sangat panjang ceritanya. Oke, jadi sekali lagi bahwa mereka menguasai keuangan dunia yaitu dengan bank sentral ya. Macam Bank Sentral Indonesia itu bukan milik kita lagi. Bank Central of England itu bukan bank sentral Inggris, bukan. Bank Inggris nggak punya bank lagi. Semua milik mereka. Oke, kita lanjut. Ketujuh. Ketika semua mereka terikat bersama, kita akan menuduh mereka kejahatan-kejahatan dan menghadirkan cerita yang berbeda kepada dunia. Untuk itu kita harus memiliki semua media. Semua media di Amerika dikuasai sama mereka ya. Semua menguasai, semua dikuasai. Jadi wartawan itu, reporter itu bukan menyampaikan berita, bukan ya. Wartawan itu kalau di berita-berita TV itu bukan menyampaikan berita, bukan. Tapi membuat berita. Kalau menyampaikan itu menceritakan apa adanya. Nah, itu. Tapi kalau membuat berita, mereka membuat berita seperti apa yang didiktekan oleh mereka. Itulah bedanya wartawan menyampaikan berita dengan wartawan membuat berita. Dan sekarang rata-rata tidak ada yang menyampaikan berita ya. Semua membuat berita. Wartawan itu membuat berita, bukan menyampaikan berita. Itu. Tuh, jadi mereka menguasai dunia, mereka menguasai media dunia. Dan ingat ya, itu Vatikan itu menguasai 200 media ya. Oke, kita lanjut. 48. Kita akan menggunakan semua media kita untuk mengontrol arus informasi dan perasaan mereka demi keuntungan kita. Itulah, kalau sudah siapapun yang menguasai media, maka dia akan mengontrol. Dia akan memutar balik dengan mudah. Dia akan memutar balik. Contoh, revolusi Iran. Itulah contohnya. Seolah-olah polisi menembak mati rakyatnya, demonstran ya. Tapi di kenyataannya tidak demikian ya. Itu adalah salah satu peran media ya. Menghancurkan suatu negara seperti itu gampang sekali dengan demonstran ya. Kalau polisi Iran tidak nembak, bagaimana cara supaya orang mati? Itulah mereka akan memasang sniper sama dengan waktu Bolshevik ya, revolusi Bolshevik. Oke, 9. Ketika mereka bangkit melawan kita, kita akan menghancurkan mereka seperti serangga. Untuk mereka tak lebih dari itu. Itulah sangat gampang sekali mereka menghancurkan kita ya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Pemutarbalikan fakta. Oke, kita lanjut. Mereka akan menjadi tak berdaya untuk melakukan apapun. Dan mereka tidak memiliki senjata. Karena mereka memiliki semuanya ya. Mereka memiliki uang, memiliki senjata, pabrik-pabrik senjata mereka punya, pesawat,
pesawat-pesawat tempur juga mereka yang bangun, semua internet mereka yang bangun. Tuh. Oke, kita lanjut. 51. Kita akan merekrut mereka, beberapa orang di antara mereka untuk melakukan rencana kita. Kita akan menjanjikan mereka kehidupan abadi atau keabadian hidup mereka hanyalah palsu dan keabadian itu milik kita. Sekarang macam Elon Musk, macam Bill Gates, itu adalah orang-orang mereka ya. Jadi yang dibilang Elon Musk paling kaya di dunia itu bukan dia ya, bukan dia. Dia bagian kecil sekali itu. Bukannya yang paling kaya. Ada lagi. Macam PBB. Kenapa PBB sampai sekjen? Siapa direkturnya, siapa ketuanya? Itu. Cuman sekjen saja. Paling tinggi jabatan di PBB adalah sekjen. Di atas sekjen tidak ada lagi. Kalau di desa kan ada kepala desa. Ada sekdes, sekretaris desa. Kalau di PBB kan sekretaris jenderal. Kalau desa kan sekdes, sekretaris desa. Nah, ketua PBB-nya siapa? Itulah. PBB itu milik mereka, bukan milik bangsa kita. Tapi kalau negara kita tidak masuk PBB, kita susah juga. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kita punya utang. Dan utang sudah diatur sedemikian rupa supaya bagaimana caranya IMF memberikan utang sama kita dan kita tidak bisa bayar. Sudah diatur. Jadi IMF akan mengatur setiap negara untuk tidak bisa membayar utang tersebut. Nah, supaya bisa mereka atur semuanya. Tuh. Kenapa lo pikir PBB tidak punya ketua ya? Kepala desa, ada kepala desa. Desa itu ada kepalanya. Sekdes, sekretaris desa. Tapi PBB cuma sekjen, tapi tidak ada kepala PBB-nya. Itulah. Kita lanjut. Kita tadi 50 ya. Kita 51 tadi. Kita 52. Penerimaan sebagai anggota akan dinamai initiate dan akan diindoktrinasi kepada kepercayaan ritual-ritual palsu daripada perjalanan kepada alam atau di dunia yang lebih tinggi. Nah, itulah. Kalau di Illuminati, Freemason ya, itu sebenarnya kalau orang mungkin bingung lah. Ada Freemason, ada Illuminati, ada Opus Dei diperhatikan ya. Kalau orang tidak tahu akan bingung ya. Tapi sebenarnya saya juga tahu. Sebenarnya saya juga demikian lah, bingung. Illuminati dan Freemason. Oh, rupanya begini-begini, itu sejarahnya panjang ya. Jadi Freemason itu udah disusupi sama Illuminati ya. Akhirnya ada degree sampai tingkat 33 ya. Ya, tingkat 33 dan di kelompok mereka di kelompok mereka yang degree 33 itulah paling tinggi dan mereka yang di bawahnya itu tidak lagi menghormati, tidak lagi ada kepercayaan kepada selain yang tingkat 33 itu. Jadi tingkat 33 itu seolah-olah Tuhan ya, seolah Tuhan. Jadi yang di bawahnya itu mereka itu tidak punya kepercayaan lagi kepada yang lain selain ke-33 itu. Jadi soal yang 33 itu Tuhan ya. Nah, itu kalau mau tahu Anda bisa baca di buku Pound in the Game ya. Ada ya. Itu diuraikan semua di situ ya. Apa itu tingkat 33 dari 1 sampai apa semua. Initiate ya. Kalau initiate saya ingatnya waktu Templar ya, bagaimana seorang Square jadi atau Templar jadi apa, sebelum jadi Templar harus initiate-nya bagaimana, itulah. Kita lanjut 53. Oke, sudah sore. Para anggota kelompok ini akan berpikir bahwa mereka adalah bersama kita. Tak pernah mengetahui kebenaran. Mereka harus tak pernah mempelajari kebenaran. Ini yang mana mereka akan melawan kita. Itulah. Jadi kalau Illuminati, Freemason, jadi kita tidak bisa mendaftar sama mereka, tidak ya. Tapi mereka yang mengundang ya, diundang, ditunjuk, itu. Jadi kita tidak bisa daftar. Jadi mereka memilih orang-orang yang potensial ya, orang-orang yang punya pengaruh di suatu negara ya, macam raja-raja Inggris, presiden-presiden Amerika, para pejabat, CIA, apa semua itulah orang-orang mereka semua ya.
Dan semua presiden Amerika adalah Templar ya. Knight Templar. Apalagi George Bush ya, itu si gila perang itu memang Templar dia. 54. Untuk pekerjaan yang mereka lakukan, kita akan hadiahi dengan keduniaan dan jabatan-jabatan tinggi, tetapi tak akan pernah menjadi abadi dan bergabung dengan kita. Mereka tak akan menerima pencerahan dan perjalanan ke bintang-bintang. Nah, itulah salah satunya ya, Epstein ya, London Club macam itu ya. Jadi diundang masuk ke situ kelompok mereka ya. Seolah-olah macam di Primason. Seolah-olah kalau kita masuk ke sana, seolah-olah kita ini bagian dari mereka. Tapi mereka tidak menganggap kita hanya adalah alat. Nah, itulah harus sadar ya. Jadi kalau kita diundang ke sana, masa menjadi anggota kelompok mereka, kita merasa jadi bagian dari mereka. Padahal tidak ya. Kita tidak menjadi bagian dari mereka, tidak. Dan mereka tidak mengerti. Kita hanya jadi alat ya. Setelah alat itu tak berguna akan ditendang, dihapus. Macam itulah. Itu banyak kejadian waktu Bolshevik ya, Rusia ya begitu ya. 55. Mereka tak akan pernah mencapai dunia yang lebih tinggi. Untuk pembunuhan mereka sendiri akan mencegah perjalanan mereka ke alam pencerahan. Mereka tidak akan pernah tahu kebenaran dan ini macam mana nih. Oke, saya ulang lagi. 56. Mereka tak akan pernah mencapai dunia yang lebih tinggi. Untuk pembunuhan mereka sendiri akan mencegah perjalanan ke alam pencerahan. Mereka tidak akan pernah tahu. Itulah. Oke, jadi pembunuhan semua tuh mereka atur ya. Mereka ada ritual-ritual ya. Oke, 56. Kebenaran akan tersembunyi di muka-muka mereka, sehingga mereka tidak akan mampu untuk fokus sampai semuanya terlambat. Nah, mereka tidak sadar ya, dibuat tidak sadar. Masuk ke kelompok mereka tidak sadar. Oke, 57. Sehingga ilusi utama adalah kebebasan yang mana mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah budak. Nah, itulah. Jadi akhirnya kalau kita masuk di menjadi punya potensi, mereka akan mengambil kita sebagai anggota mereka, itu mereka sebenarnya akan menjadikan kita budak saja, bukan bagian dari mereka. Kita akan jadi alat, macam artis Lady Gaga macam gitulah tuh, macam Elon Musk, Lady Gaga macam itu. Oke, 58. Ketika semua sudah dalam suatu tempat, realitas yang akan kita ciptakan untuk mereka adalah akan menjadi milik mereka. Realitas itu sebenarnya adalah penjara buat mereka, dan mereka akan hidup dalam khayalan. Nah, itulah sangat mengerikan ya. Oke, kita lanjut cepat-cepat. 59. Ketika Tuhan kita tercapai, ketika tujuan kita tercapai, dominasi era baru akan dimulai. Nah, itulah one world government ya. One world government. Pertamanya bukan one world government tapi World Revolution Movement ya. WRM. World Revolution Movement, nanti lanjut ke one world government. Itu. Pertama adalah mereka menciptakan revolusi, gerakan revolusi, dan mereka sudah lakukan dengan di Inggris, di Prancis ya, ada revolusi Prancis, ada revolusi Rusia ya, di mana Tsar jatuh ya sama waktu Bolshevik. Oke. 60. Pemikiran mereka akan terikat oleh keyakinan mereka, di mana keyakinan itu sudah tercipta sejak zaman dahulu. Nah, itu. 61. Tetapi apabila mereka menemukan bahwa mereka adalah sederajat
maka kita akan menghabisi mereka. Dalam hal ini mereka tidak boleh tahu. Jadi kalau kita masuk ke anggota mereka, jadi anggota mereka, dan kita merasa sederajat, mereka menganggap kita sebagian daripada mereka, mereka tidak terima macam itu. Mereka akan habisi kita ya. Itu kita jadi alat saja, jadi budak saja. 62. Apabila mereka mengetahui bahwa kebersamaan mereka akan mengalahkan kita, maka kita harus menghancurkan mereka. Itu. 63. Mereka tidak boleh mengetahui apa yang kita lakukan. Jika mereka lakukan itu, kita tidak akan punya tempat untuk lari. Ini akan mudah untuk melihat siapa kita begitu selubung jatuh. Tindakan-tindakan kita akan diungkap siapa kita. Dan mereka akan memburu kita dan tidak akan ada yang akan memberikan perlindungan sama kita. Mereka hanya sembunyi lah. Makanya namanya hidden secret power, bukan elite global ya. Hidden secret, kekuatan tersembunyi ya, kekuatan rahasia tersembunyi. Nah, itu. Perjanjian rahasia ini dalam mana kita harus hidup dalam masa ini dan masa yang akan datang. Untuk kenyataan ini akan lebih penting untuk banyak generasi dan hidup yang panjang. Perjanjian rahasia ini tidak boleh terlihat ada. Ini harus tidak pernah tertulis atau dibicarakan. Itu. Di antara anggota-anggota mereka itu ya, seolah-olah ini perjanjian tidak ada ya. Ini perjanjian rahasia. Tidak akan terungkap ya. Cuman ini bocoran saja ya. Ini sebelum orang mati ini membocorkan ya. Jadi orang keluar mau dibunuh ya, diambil lidahnya ya, dicari lidahnya, dia mengungkap inilah. Akhirnya bocor seperti sekarang Epstein ya. Kalau Epstein itu karena kebocoran digital kayaknya. 66. Perjanjian ini disegel oleh darah. Perjanjian ini disegel oleh darah. Darah kita adalah manusia yang datang dari surga dan hidup di bumi. Jadi selama ini mereka berbeda dengan kita ya, menganggap derajat mereka itu lebih tinggi daripada kita ya. Oke lah, itulah sekelumit mengenai perjanjian rahasia hidden secret power atau elite global ya, akhirnya terungkap ya. Dan saya akan mengungkap yang lain-lain yang lebih spesifik ya, dari mulai revolusi Bolshevik sampai revolusi Iran. Oke, itu saja, terima kasih.